Selamat pagi, saya ucapkan kepada Pak Wukuf Delvan Rafa MAK selaku dosen pengampu mata kuliah E-Auditing kelas A, jurusan akuntansi Universitas Tanjung Pura. Dan selamat pagi juga kepada teman-teman semua. Pada kesempatan ini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil review kami terkait dengan artikel yang berjudul Efektivitas Penerapan E-Audit di Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Siska. Saya Lepliendari Supenova Maharani. Saya Tina Octavia. Saya Eka Sartika. Dan terakhir, Muhammad Emir Yusuf Alibia. Adapun, jurnal ini diperoleh dari jurnal Science and Technology Research Symposium atau yang disingkat dengan SIRES yang diterbitkan pada tahun 2022 dengan volume 2022 yang ditulis oleh Pupung Purnamasari dan Rudi Hartanto. Berikut adalah pembahasannya. Pendahuluan. Proses pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh BPK mengalami beberapa kendala seperti lamanya waktu pemeriksaan. Hasil penelitian mengenai sistem e-audit bahwa e-audit yang digunakan oleh BPK sudah layak digunakan untuk pemeriksaan keuangan negara dan mendukung pelaksanaan pemeriksaan keuangan negara. Dengan demikian, optimalisasi pengelolaan yang transparan dan akuntabel serta pertanggungjawaban keuangan negara juga dapat terwujud. Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai efektivitas penerapan sistem e-audit di BPK. Kajian teori. E-audit adalah sebuah teknologi dan perangkat lunak yang membantu auditor dalam melakukan analisis dan verifikasi data keuangan, serta pemantauan dan audit yang berkesinambungan. Penerapan e-audit di sektor publik memberikan beberapa keuntungan dibandingkan dengan pelaksanaan audit pada umumnya. Berikut ini adalah beberapa identifikasi keuntungan penerapan e-audit yang telah diungkapkan oleh beberapa publikasi dan penelitian. Yang pertama yaitu pelaksanaan pengumpulan data lebih cepat karena dapat menghemat waktu hingga 70% dibandingkan dengan audit konvensional. Selain itu, e-audit membantu auditor untuk melakukan uji populasi data dengan lebih cepat. Yang kedua, dengan menggunakan pemeriksaan dengan e-audit dapat menghemat pemeriksaan double entry dokumen dan faktur. Yang ketiga, pemeriksaan audit dapat digunakan untuk mengembangkan ruang lingkup audit yang lebih luas dan mendalam. Yang keempat, proses audit akan lebih mudah dilakukan baik dari sisi pemeriksa BPK maupun pihak yang diperiksa. Nah, di sini juga dijelaskan apa saja manfaat dari penerapan e-audit BPK. Bagi BPK, penerapan e-audit dapat menjadi early warning system jika terjadi penyimpangan dalam pengelolaan keuangan sektor publik yang akan mendorong akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Nah, manfaatnya yaitu yang pertama, pemeriksa BPK dapat melihat indikasi penyimpangan dalam suatu hibah dan sumbangan sosial dengan lebih cepat dengan memeriksa apakah sudah sesuai aturan, disalurkan kepada dan digunakan oleh pihak yang berhak. Yang kedua, pemeriksa BPK dapat memeriksa perjalanan dinas yang dilakukan oleh Garuda Airways hanya dalam waktu beberapa menit saja dan dapat memverifikasi apakah perjalanan dinas tersebut fiktif atau dibuat-buat. Yang ketiga, pemeriksa dapat memeriksa penerimaan negara melalui nomor tunggal penerimaan negara secara sistematik. Yang terakhir, pemeriksa dapat dengan mudah memantau dan memeriksa secara sistematik kebenaran kendaraan bermotor dan surat ketetapan pajak daerah yang telah masuk ke kas negara. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Penelitian ini menggunakan kuesioner yang diberikan kepada auditor BPK dari 4 kantor wilayah, yaitu Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Penelitian ini menggabungkan skala pengukuran efektivitas, skor yang dikonversi melalui standar ukuran efektivitas untuk mendapatkan tingkat pencapaian efektivitas sebagai berikut.
Yang pertama yaitu rasio efektivitas di bawah 40% dengan tingkat sangat tidak efektif. Kedua yaitu rasio efektivitas 40% sampai dengan 59,9% dengan tingkat tidak efektif. Rasio efektivitas 60% sampai dengan 79,9% dengan tingkat efektif, dan rasio efektivitas di atas 79,9% dengan tingkat sangat efektif. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Nah, berdasarkan analisis deskriptif yang dilakukan, itu menunjukkan bahwa jumlah auditor yang menjadi responden sebagian besar itu berasal dari BPK Jawa Timur. Dapat kita lihat pada tabel yang tertera. Nah, selain itu, jumlah laki-laki itu mencapai pada 67,1% dibandingkan dengan perempuan itu hanya berjumlah 32,9%. Nah, juga tingkat tertinggi itu diperoleh oleh responden pada usia rentang 31 hingga 35 tahun, yaitu sebesar 31,1%. Dan juga dapat kita lihat bahwa responden itu mayoritasnya berpendidikan S1, yaitu sebesar 54,7%. Selain itu, ada juga analisis efektivitas implementasi e-audit. Nah, dapat kita lihat pada tabel berikut ini, yaitu tabel rasio efektivitas e-audit yang dilakukan terhadap 4 kantor wilayah, yaitu BPK Jakarta Pusat, BPK Jawa Barat, BPK Jawa Timur, dan BPK Jawa Tengah, di mana berdasarkan keempat kantor wilayah tersebut diperoleh yaitu bahwa sangat tidak efektif sebesar 0%, tidak efektif sebesar 2%, efektif sebesar 81%, dan sangat efektif itu sebesar 16%. Di mana dari total 225 responden tersebut diperolehlah rasio rata-rata yaitu sebesar 74%, di mana hal ini menunjukkan bahwa implementasi berada pada tingkat efektif. Namun, nilai efektivitas berdasarkan wilayah berbeda-beda, seperti sudah kita lihat pada tabel sebelumnya, bahwa setiap wilayah itu memiliki tingkat efektivitas yang berbeda-beda. Nah, pada penelitian sebelumnya, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Darmawati et al. Pada tahun 2019, itu mengenai efektivitas e-audit. Dan penelitian tersebut menunjukkan bahwa e-audit itu sudah sangat efektif, yaitu sebesar 88%, atau 88,23%, dan implementasi tersebut diterapkan oleh BPK Provinsi Sulawesi Tenggara. Nah, berdasarkan hasil pengujian efektivitas penerapan e-audit, diketahui bahwa terdapat berbagai tingkat implementasi e-audit di BPK pada 4 kantor wilayah tersebut. Nah, hasil yang beragam tersebut mengindikasikan bahwa belum optimalnya penerapan e-audit di beberapa daerah. Nah, oleh karena itu diperlukan peningkatan sosialisasi dan implementasi e-audit dalam rangka mendukung pemeriksaan keuangan negara. Kelemahan atau kekurangan dari penelitian. Penelitian ini hanya sebatas menunjukkan bagaimana tingkat efektivitas penerapan e-audit pada BPK di keempat region tersebut. Akan tetapi, faktor-faktor yang mempengaruhi mengapa terdapat perbedaan tingkat efektivitas penerapan e-audit tersebut tidak dikaji, disinggung sedikit pun. Sekian yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian Bapak dan teman-teman semua, kami ucapkan terima kasih. Selamat pagi.